Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang ingin tenang di hadapan-Mu. Tuhan, dunia sering membuat hati kami gelisah, tapi kami tahu hanya dalam Engkau ada damai sejati. Saat ini biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap ruang di hati kami. Berbicaralah melalui firman-Mu dan bentuk kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai saat teduh ini. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 13 ayat ke-12 mengingatkan kita tentang pentingnya waktu dan kesigapan rohani. Hari sudah siang, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Gambaran yang digunakan Paulus ini sangatlah jelas. Keadaan kita seringkali seperti orang yang masih terbawa suasana tidur di pagi hari. Padahal matahari sudah tinggi dan aktivitas telah menanti. Kita tidak boleh lagi terlena dan berkubang dalam cara-cara hidup yang lama, sebab terang Kristus telah menyinari hidup kita dan memanggil kita untuk hidup yang sesuai dengan terang itu. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan itu mencangkup segala kebiasaan, pikiran, dan tindakan yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kadang masih kita pertahankan karena rasa nyaman atau keterikatan. Ini bisa berupa kepahitan, dusta, hawa nafsu, atau kemalasan rohani. Menanggalkannya adalah sebuah keputusan aktif dan tegas, seperti mengganti pakaian kotor. Ini adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar jika kita ingin berjalan dalam terang. Firman Tuhan tidak hanya berhenti pada perintah untuk menanggalkan, kita juga diminta untuk aktif mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini berarti kita tidak boleh membiarkan hidup kita kosong. Setelah dosa dan kelemahan kita tinggalkan, ruang hati dan pikiran itu harus segera diisi dengan kebenaran, kasih, dan perbuatan baik yang menjadi senjata kita. Dengan mengisi hidup dengan hal-hal yang benar dan membangun, kita memberi kesempatan bagi kegelapan kembali dan menguasai kita dengan lebih kuat lagi. Saudara-saudara, oleh karena itu, marilah kita menjalani hari ini dengan kesadaran penuh bahwa kita adalah anak-anak terang. Setiap kali godaan untuk kembali ke kelemahan lama datang, ingatlah bahwa hari sudah hampir siang dan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Pilihlah untuk secara praktis menolak kegelapan dan mengambil tindakan kasih yang menjadi senjata terang. Dengan demikian, kita tidak hanya bereaksi terhadap dosa, tetapi secara aktif maju merebut setiap kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh pengasih, kami bersyukur firman-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami, mengarahkan kami, bahkan menguatkan kami. Bantu kami Tuhan agar hati kami selalu diisi dengan kebenaran, dengan kasih dan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu mengisi hidup kami dengan hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, membangun kehidupan kami, sehingga tidak memberi kesempatan pada kegelapan untuk menguasai kami. Biarlah Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya.
Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.